Halo anak-anak, adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Pelajaran matematika pada hari ini bertopik yaitu memahami apa itu teorema Pythagoras. Memahami apa itu teorema Pythagoras dan mampu menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang mengenai teorema Pythagoras. Oke, kita langsung masuk ya ke teorinya. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini ditemukan oleh si Pythagoras. Nah, ini adalah ahli penemu Pythagoras. Nah, menurut Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jumlah kuadrat sisi tegaknya artinya kalau jumlah itu ada dua sisi atau bahkan lebih gitu ya. Tapi ini ada arti dari jumlah itu berarti lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi di sini arti jumlah itu yaitu terdiri dari dua sisi. Nah, kita langsung ke gambar ya. Kita ke gambar, misalnya ini. Oke. Nah, ini tegak lurusnya ya. Siku-siku inilah yang menjadi patokan kita dalam mencari sisi miringnya. Nah, untuk melihat sisi miring yang mana sebenarnya sisi miring. Nah, sisi miring itu berada tepat di depan siku-siku. Nah, yang perlu dipahami, sisi miring itu selalu berada tepat di depan siku-siku. Nah, inilah yang menjadi patokan ketika kita mencari yang mana sebenarnya sisi miringnya. Nah, ini siku-siku ini adalah patokan utama kita dalam mencari yang namanya sisi miring. Emang sisi miring yang mana? Kalau misalnya dia dibalik-balik, emang kamu tahu nyarinya sisi miring itu yang mana gitu ya. Jadi untuk melihat sisi miring itu kita patokannya ke siku-sikunya. Oke, kita misalkan ini A, ini B, dan ini C. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Artinya apa? Kuadrat dari ini sama dengan jumlah dari sisi kuadrat ini. Paham? Kuadrat dari sisi miring atau ini kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat ini dengan ini, jumlahkan. Oke, paham ya? Dari pernyataan Pythagoras tersebut, maka kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Artinya BC kuadrat sama dengan
jumlah sisi tegaknya, jumlah kedua ini, jumlah yang ini dengan ini. Jumlahnya apa saja? Berarti AB kuadrat dan AC kuadrat. Paham ya? Sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jumlahnya berarti ada dua sisi nanti ya. Berarti AB kuadrat tambah jumlah kan? Jumlah kedua, jumlah yang kedua ini. Ini AB kuadrat tambah AC kuadrat. Atau kita lambangkan ke huruf kecil. Ini A, di depannya itu sisi A. Ini sisi A. Kita buat A. Ini B, di depannya itu sini B ya. Kita buat B. Oke, ini C, sisi depannya itu disebut C. Ini kita buat sisi C. Daripada kita buat sisi AB, sisi BC, sisi AC, mending kita buat sisi A, sisi B, sisi C. Biar lebih gampang dan lebih seru. Menyebutnya itu lebih simpel, nggak makan waktu AB, BC, AC gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini pakai ABC, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya itu yaitu kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Maka kita buat di sini. Ini sisi miring, kuadrat dari sisi miring yaitu A kuadrat sama dengan jumlah sisi tegaknya, kuadrat jumlah sisi tegaknya ini ya. Ini ya, yang kedua ini dengan ini. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat. Lalu bagaimana dia kalau mencari B-nya? Mencari B, kalau misalnya A yang diketahui, mencari C-nya gimana? Nah, rumus untuk mencari B dan C juga ada ya. Maka misalnya B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Paham ya? Jadi kalau misalnya yang ditanya itu C, gimana dong? Nah, jika yang ditanya itu C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh soal. Lengkapi sisi yang belum diketahui ya pada gambar berikut. Contoh.
Ini 3, ini 4. A, B, C. Apakah kamu melihat di mana sisi yang belum diketahui? Nah, setiap adik-adik harus mengetahui yang mana sisi yang belum diketahui panjangnya. AB-nya 3, AC-nya 4. Nah, lantas BC-nya berapa? BC-nya berapa? Nah, BC-nya inilah yang mau kita cari. Oke. Nah, untuk mencari itu kita kembali ke rumus. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Yang belum diketahui bertepatan di sini yaitu sisi miring. Nah, sisi miringnya yang di sini yang belum diketahui yaitu ini. Maka sisi miringnya itu yaitu kuadrat sisi miring BC. Nih. Kuadrat sisi miring sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Paham ya sampai di sini ya? Kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Kuadrat ini sama dengan jumlah dari ini, jumlah dari kuadrat ini plus ini, jumlah kedua kuadrat dari sini. Jadi BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 9 tambah 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. BC kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Maka BC sama dengan akar dari 25. BC sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Paham dong ya sampai di sini? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jangan lupa ini sisi tegaknya jangan ketinggalan. Nah, inilah yang menjadi sisi tegak siku-sikunya, sudut siku-siku. Ini L, ini M, ini K. Nah, ini 13, ini 12. Yang menjadi pertanyaan, apakah adik-adik atau siswa-siswa kesayangan ibu itu paham yang mana sisi yang belum diketahui? Oke, cek sisinya, sisi mana yang belum diketahui. Nah, KM
udah, KL udah, LM. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Oke, paham ya? Tadi kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Oke. Kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi miring kita di mana? Karena di sini siku-sikunya, maka sisi miringnya di depannya. Maka KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat. Paham ya? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, yaitu jumlah kuadrat ini. Nah, maka KM kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan KL kuadrat. Mana KL? Ini 12 kuadrat tambah LM kuadrat. Tetap ya, kita buat aja LM kuadrat. Oke. 13 kuadrat atau 13 pangkat 2 berapa? Ayo, dihitung. 169. 169 sama dengan 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 sama dengan 140. 144 tambah LM kuadrat. Nah, yang ditanyakan LM. Oke, baiklah. Kita putar. 144 tambah LM kuadrat sama dengan 169. Apakah seperti ini sama hasilnya dengan ini? Ini sama dengan ini? Iya, sama. Kita bisa rombak dia dari kiri ke kanan. Yang penting tandanya semua sama dan tetap sesuai dengan posisinya. Oke, nah sekarang LM kuadrat sama dengan 169 kurang. Ini pindah ke ruas kanan menjadi kurang ya. Ini kan positif. Kalau dia pindah ke ruas kanan menjadi kurang atau negatif. 144. LM kuadrat sama dengan 169 kurang 144 berapa? Hayo. 25. Maka LM sama dengan akar dari 25. LM sama dengan akar dari 25 berapa? 5. Akar dari 25 yaitu 5. Maka si LM ini adalah 5. Oke ya, paham ya sampai di sini? Apa masih perlu soal-soal lebih banyak lagi? Oke, kita lanjut dengan soal-soal sampai semuanya adik-adik mahir.
Nah, ada sebuah soal lagi di mana di sini adalah X yang tidak diketahui berapa. Oke, nah X inilah yang mau kita cari. Sama ya, sama soal yang ini. Sama soal yang ini sama. Ini hampir sama. Oke. Jawabannya X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Paham ya? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Paham ya? Jadi 144 tambah nih 12 pangkat 2, 144, 5 pangkat 2, 25. Nah, sebelum masuk ke sini sebenarnya semua adik-adik harus paham itu yang namanya pangkat-pangkat ya, atau akar-akar. Pangkat-pangkat atau akar-akar. (144 tambah 25) 169. Maka X sama dengan akar dari 169. Ayo, siapa tahu X? Siapa tahu akar dari 169? Yaitu 13. Udah paham dong ya sampai di sini ya. Dari contoh-contoh ini kayaknya semuanya udah mahir kalau masalah contoh soal dasar seperti ini. Nanti dia soalnya itu lebih rumit lagi untuk yang seginya itu berdempetan gitu ya. Tapi itu gampang. Itu semua gampang diselesaikan melalui teorema Pitagoras. Lalu bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu sisi miringnya? Nah, pernyataan Pitagoras itu tadi menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, lantas bagaimana dong kalau misalnya yang diketahui itu sisi miringnya? Kenapa ini saya bilang sisi miring? Karena dia tepat di depan segitiga siku-sikunya. Nah, di sini kita akan membahas langsung secara tuntas, yaitu jawaban dari
persoalan ini. Oke, rumusnya tadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi yang berada di samping-sampingnya. Berarti ini ya, nih PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Paham ya? Nah, PR nya sama dengan 25 kuadrat sama dengan PQ nya 25, PR nya berapa? 15 kuadrat, PR nya ini ya, tambah QR nya berapa? QR nya inilah yang menjadi tanda tanyanya. Oke, tambah QR kuadrat. Nah, berapa 25 pangkat 2 kuadrat 25 berapa? Ayo hitung semuanya. 625 sama dengan 15 kuadrat berapa? Ayo. 225 tambah QR kuadrat. Bisa kita pindah dari ruas kanan ke ruas kiri, bisa. 225 tambah QR kuadrat sama dengan 625. Maka QR kuadrat sama dengan 625 kurang, karena ini pindah ke sini, ruas kanan pindah ke ruas kiri. Paham ya masalah ini ya? Ruas kanan pindah ke ruas kiri, maka dia jadi kurang atau dia jadi negatif 25. Maka QR kuadrat sama dengan 625 kurang 225 berapa? Ayo. 400. Maka QR sama dengan akar dari 400. Untuk menghilangkan ini, kita harus mengakarkan. Untuk menghilangkan ini, pangkatnya ini kita harus mengakarkan ini. Nah, akar dari 400 berapa? Ayo adik-adik, berapa akar dari 400? Yaitu 20. Ya, 20 aja. Oke adik-adik. Nah, untuk soal A ini udah kita selesaikan. Nah, soal berikutnya nanti sampai ada B dan C ya. Sampai B dan C kita ya. Jadi jangan sampai ada yang jenuh. Karena matematika adalah ilmu pasti. Soal B kita ya. Bagi adik-adik, Ibu memohon dengan sangat untuk selalu giat belajar ya. Nah, ini A, B, C. Ini 8, ini 10. Ini masih sama dengan contoh-contoh soal yang di atas tadi ya.
Coba perhatikan dari contoh berikut ini dengan ini. Dari segi sisi yang harus dicari itu, dia hampir sama ya. Bisa dibilang sama. Di sini dan di sini sisi miringnya itu sudah diketahui, berarti dia soalnya ini hampir serupa. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Benar ya? Maka BC kuadrat sama dengan berapa tadi? 10 kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC 8 kuadrat. Boleh kita rombak? Boleh. AB kuadrat sama dengan, oke, ini masih kita bawa ya, tambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang, ini pindah ke ruas kanan menjadi kurang. AB kuadrat sama dengan 100. Dari mana ini 100? 10 pangkat 2 100. 8 pangkat 2 berapa? 8 ke 8 64. Harus pintar ya menghitung-hitungnya. Maka AB kuadrat sama dengan, ini kita kurangi 100 kurang 64 yaitu 36. Maka AB sama dengan, untuk menghilangkan pangkat ini harus kita akarkan. Nah, siapa yang tahu akar dari 36? Yaitu 6. Jadi ini kan soalnya hampir serupa ya. Nah, kita masih ada soal yang agak berbeda. Kita kembali ke soal di mana sisi miringnya yang tidak diketahui seperti rumus dasar. Oke. Sisi kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti ini kuadrat dari ini sama dengan jumlah dari kuadrat dari ini. Maka jawabannya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB 10 kuadrat tambah AC 24 kuadrat.
Paham ya dari mana itu semua ya? BC kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 100 tambah 24 pangkat 2, ayo berapa? 576. Maka BC kuadrat sama dengan 600. 100 tambah 576 berapa? 576. Maka BC sama dengan akar dari 676. Berapa BC nya? Berapa akar dari 676? Yaitu 26. Nah ini berapa akar dari 676? Yaitu 26. Paham ya? Kita masuk ke soal pilihan berganda. 1. Hitunglah panjang BC pada gambar berikut. Nah, inilah yang menjadi soal pada pelajaran di penutup untuk teorema Pythagoras pada hari ini. Nah, masih ada berikutnya ya, soal-soal mengenai gambar yang agak sedikit lebih berkembang lagi dibanding ini. Nah, untuk ini kita selesaikan dulu. Nah, hitunglah panjang BC pada gambar berikut. Nah, ada pilihan gandanya ya. Nah, untuk menghitung BC ini adalah sisi miring. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 pangkat 2 berapa? 225 tambah 8 pangkat 2 berapa? 64. Maka BC kuadrat sama dengan, ini jumlahkan.
Jumlahkan 225 tambah 64 berapa? 289. Maka BC sama dengan, untuk menghilangkan pangkatnya ini harus kita akarkan. Maka BC sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Maka pilihannya itu B. Oke. Oke, soal kedua itu berapa panjang AC pada gambar bawah. Ini pilihan ganda juga ya, soal nomor kedua. B, C, D. Nah, ini dia yang menjadi pilihannya. Langsung aja kita jawab di sini ya. Nah, sesuai dengan pernyataan teorema Pitagoras, bahwasanya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya. Ini, nah berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Pas ya. 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah AC kuadrat. Paham ya sampai di sini? Nah, 15 pangkat 2 berapa? 225 sama dengan 12 pangkat 2 144 tambah ini masih tetap AC kuadrat. Nah, kita pindah ruas. 144 tambah AC kuadrat sama dengan 225. Maka AC kuadrat sama dengan 225 kurang. Ini pindah ke ruas kanan menjadi kurang. Itu 44. Paham ya sampai di sini? Nah, maka kita tinggal mencari AC kuadrat sama dengan 225 kurang 144 berapa? Yuk. 81. AC sama dengan akar dari 81. AC sama dengan berapa? Akar dari 81 sama dengan 9. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini dia soalnya.
Berapa panjang PR pada gambar di bawah? B, C, D. 24, 22, 20, 18. 24, 22, 20, 18. Ini pilihannya. Langsung kita ke soal pembahasan. Nah, PR yang ditanya ini sisi miring juga, maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Paham ya sampai di sini? Nah, kenapa kita pakai ini? Karena sisi miring yang harus kita cari. Berapa PR? Nah, PR yang mau kita cari, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat. PQ ini 16 kuadrat tambah QR yang mana? QR ini QR 12 kuadrat PR kuadrat sama dengan 16 kuadrat atau 16 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 sama dengan 256 tambah 12 pangkat 2 sama dengan 144. Oke ya. Dari sini udah gampang banget kayaknya ngerjainnya. Simple. PR kuadrat sama dengan 256 tambah 144. Ayo. 400. Maka PR sama dengan untuk menghilangkan ini, pangkat yang ini, kita harus akarkan di ruas kanan. Oke, paham ya? PR sama dengan 20. Yang menjadi jawabannya adalah C. Berapa panjang PQ pada gambar di bawah? Oke. A 20, B 30, C 40, D 50. Masuk ke penyelesaian. Nah, ini sama juga ya, yang tidak diketahui itu yang sisi miringnya, berarti jawabannya itu sama yang di atas. Maka PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat tambah OP kuadrat sama dengan
18 kuadrat tambah 24 kuadrat, maka PQ kuadrat sama dengan, ini kan UPQ, paham ya untuk rumus ini? PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat tambah OP kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nah, ini dia. Delapan belas pangkat 2 berapa? Ayo, 324 tambah 24 pangkat 2 berapa? Ini 24 pangkat 2 berapa? Ayo dicari. 24 pangkat 2 yaitu 576. Oke. PQ kuadrat sama dengan, ini kita jumlahkan 324 tambah 576 0, simpan 1, 7 tambah 2 0, simpan 1, 900. Oke, 900. PQ sama dengan, nah karena yang ditanya hanya PQ bukan PQ kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya ini kita akarkan ya. Akar dari 900. Nah, berapa akar dari 900? Akar dari 900 yaitu 30. Maka jawabannya adalah B. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke soal kelima. Berapa panjang AC pada gambar di bawah? A, B, C. Nah, untuk soal nomor 5, berapa panjang AC pada gambar di bawah? Jika diketahui AB sama dengan 9, BC sama dengan 15. Pilihannya yaitu A, B, C, D. Empat lima 54 108 135.
Nah, langsung kita jawab ya. Maka ini berbeda ya dari yang kita kerjain dari tadi. Yang dari tadi itu kita ngerjainnya sisi miringnya itu yang ditanya. Nah, sekarang sisi miringnya justru yang diketahui. Nah, sisi miringnya yang diketahui. Dan yang ditanya itu ini justru sisi tegaknya. Nah, bagaimana rumusnya? Tetap kita menggunakan rumus itu, tapi nanti kita bisa mengoperasikannya dengan memindahkan posisi, yaitu BC kuadrat sama dengan nih AB kuadrat tambah AC kuadrat, AB kuadrat tambah AC kuadrat, AC kuadrat. Oke, paham ya? Nah, BC kuadrat mana BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan AB kuadrat, yang mana AB ini A dan ini B. Berarti AB kuadrat adalah 9 kuadrat tambah AC kuadrat. AC tetap AC kuadrat ya, karena AC kuadratnya tidak diketahui AC-nya. Maka (15 pangkat 2 berapa? Ayo. 225 sama dengan 9 pangkat 2 berapa? 81 tambah AC kuadrat. Oke, seperti biasa ini bisa kita putar posisi, yaitu ini menjadi ke kiri, ini menjadi ke kanan. 81 tambah AC kuadrat sama dengan 220. Nah, bisa kan? Apakah seperti ini salah? No, ini benar. Maka nih AC kuadrat sama dengan 225 kurang 81. Kenapa kurang? Karena dia pindah ke ruas. Dari batas sama dengan ini, dari ruas kiri dia pindah ke ruas kanan. Maka AC kuadrat sama dengan, nah berapa itu nilainya jika 225 kurang 81? Ayo dicari. 225 kurang 81 yaitu 144. Maka AC berarti kita harus buang ini. Untuk membuang ini kita harus mengakarkan ini. Oke, paham ya? Nah, akar dari 144 berapa? Sama dengan 12. Berhubung karena di soal itu jawabannya tidak ada, maka kita buat di sini 12. Jawabannya adalah E. Oke, udah kelar semua materi kita. Nah, ini dia ya, materi kelima. Mohon ini dipahami semua ya adik-adik. Nanti supaya bisa mengerjakan UASnya. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan
rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, sekianlah video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.